Mana Kak punya saya? Yo, ternyata aku belum follow kamu dong di Instagram. Astaga, Tuhan. Baiklah. Pantesan ya. Gimana mau di-invite kan? Nggak bisa. Hi everyone. Halo Vincent. Jadi begitu saudara-saudara. Oke. How do we start this? Kamu katanya mau worship dulu nih. Oke, boleh. Kita nyanyi satu lagu ya. Arisan mau kesini dulu nggak? Ya. Sini aja lah, saya. Ada yang mau join kita worship dulu sebelumnya? Sambil nunggu ya kok ya? Iya. Berhubungan dengan medical kayaknya Waymaker sih kok. Iya. Kok tahu sih? Saya mau ngajak kita Miracle Worker. Yeah. Hai Harrison. Itu Harrison. Halo. We start with prayer first ya. Lord, we thank you for this opportunity, Lord. We thank you that you are good. Kami mengucap syukur Engkau baik di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan. Di tengah-tengah masa COVID ini, kami boleh belajar, kami boleh saling berbagi, kami boleh saling menguatkan. Tuhan, Engkau baik, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. You never leave us, you never forsake us. You are always with us, Lord. You are good. Yeah, so I just feel like bringing this song, Waymaker. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Yes. By the way, this is my wife and my baby boy. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see that you're working, even when I can't feel that you're working,
stop, you never stop. You never stop, you never stop. Even when I don't see that you're even when I don't feel like you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. We made miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 We thank you, Lord, for who you are in our life. We thank you for always good. We thank you, God, that you never leave us, you never forsake us, Lord. Terima kasih untuk janji dan harapan Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang kami dapat di dalam Engkau. Karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Allah yang hidup yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapak. Baik. Pimpin sharing kami malam ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Nama saja ditinggikan, nama saja dimuliakan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Thank you. Thank you. Diberkati nggak teman-teman semua? Multi talent sekali dokter ini. Thank you, thank you. Yap. Siap, Koko? Siap. Koko? Langsung. Ya. Nah, ini kok. Mungkin Koko apa dulu sekarang ketika Koko itu. Gimana? Boleh diulang nggak, Gio? Boleh sedikit tentang Koko? Oke, cerita dikit ya. Nama saya Haris. Saya sekarang sudah berkeluarga. Istri saya Karini, dia dokter gigi, saya dokter umum. Dan saya sudah punya satu orang anak namanya Harrison. Jadi saya lulus dokter di tahun 2011. Internship. Kemudian 2012 mulai praktek di Ungaran. Lalu 2013 saya Ungaran Jawa Tengah ya. Lalu kemudian saya kembali ke Palembang dan bekerja di atas klinik terapung Musi. Klinik terapung Musi itu di kapal. Dia kayak self-propelling bar ya. Jadi kayak kapal yang dibangun di atas tongkang, diberikan mesin. Jadi kapal itu bisa berjalan di sepanjang Sungai Musi. Nah, jadi saya bekerja di atas kapal itu dari tahun 2013 sampai 2019. Sekarang kapalnya sendiri dalam kondisi off, maksudnya kita berencana untuk membangun satu unit kapal baru karena kapal yang lama itu memang sudah cukup tua. Jadi kita berencana untuk bangun satu kapal yang baru sih. Itu. Wow. Oke. Ya. Menarik ketika Koko cerita sedikit banyak mengenai pelayanan Koko di Palembang ya. Kapal terapung Musi. Nah, itu untuk pelayanan terpencil seperti itu dilihat oleh banyak orang. Sementara kan kita tahu ya kalau kedokteran itu kuliahnya mahal. Kemudian juga banyak orang yang sudah kuliah dokter money oriented nih, ya kan? Nah, kenapa sih kok gitu untuk pelayanan di kampung itu? Ya. Nomor satu, Koko dulu adalah orang yang termasuk sangat ideal ya, dalam arti
Koko dulu berpikir setelah selesai koas jadi dokter, saya mau langsung ambil spesialis, saya mau langsung jadi dokter, pokoknya mau jadi dokter yang terkenal, kemudian menghasilkan banyak uang. Tapi sampai satu ketika Koko tuh melihat bahwa sebenarnya menjadi dokter itu adalah sebuah panggilan, dan kebutuhan untuk dokter itu sebenarnya sangat banyak dan sangat tinggi. Oke, kalau di kota gampang, mau cari dokter tinggal di dekat aja, dekat rumah ada puskesmas, dekat di daerah mana itu ya udah ada dokter praktek pribadi, rumah sakit swasta banyak. Tetapi Koko sendiri lebih terpanggil untuk ke daerah yang cukup sulit dijangkau, yaitu daerah perairan di sungai. Nah, tadinya Koko sebenarnya maunya ke Papua tuh. Tadinya mau ke Papua. Tetapi kesampaian saat itu, tapi di tahun 2016 itu kesampaian. Tapi bukan ke West Papua, bukan ke Papua kita, tapi bukan ke Irian, lebih ke Papua New Guinea. Jadi sempat ada 1 tahun, 6 bulan sih, Koko ada di Papua New Guinea. Jadi memang sebagai dokter itu pasti ya mikir bahwa selesai jadi dokter, oke, harus mikirin kerja, harus mikirin kembaliin uang kuliah ya, uang kuliah untuk jadi dokter. Kerja, terus ekspektasi dari orang tua adalah kerja di satu rumah sakit swasta yang baik, mendapat penghasilan yang baik, dan lain sebagainya, punya mobil yang bagus, dan sebagainya. Tapi, ya, sebenarnya panggilan sih, dan di mana kita dibutuhkan. Indonesia ini negara yang sangat luas. Dulu saya sendiri berpikir, dulu Koko sendiri berpikir bahwa kok kita nggak bisa mengentaskan banyak penyakit menular yang seharusnya bisa dientaskan, bisa gampang kok diselesaikan. Tapi kita juga melawan increasing amount of degenerative disease. Jadi ada penyakit-penyakit tidak menular juga meningkat banyak sekali. Dan terutama yang hari-hari ini sedang kita semua di dalamnya itu COVID-19 ya. New Coronavirus 2019, novel coronavirus ini. Jadi banyak sih sebenarnya tantangan kedokteran, dan kenapa kita bisa terpanggil di dalamnya. Jadi menjadi seorang dokter itu adalah sebuah panggilan sih, adalah sebuah tugas yang diemban. Koko sendiri sekarang nggak terlibat secara langsung terhadap penanganan frontline, jadi lebih tidak ke arah frontline, tapi kita masih klinik sih, dan kliniknya benar-benar sangat terbatas. Koko dan istri Koko buka klinik, tapi hanya untuk emergency case saja, gitu. Jadi secara langsung kita tidak frontliners di melawan COVID, but we are somehow in this together, gitu. Oke. Yep. Kok boleh berbagi nggak sih kok, masa muda itu kan banyak pergumulan ya kok dari pribadi. Yeah. Anak muda 2. Nah, jodoh dan uang. Ya kan? Ketika masa muda kok setelah kuliah tadi mengabdikan diri ke daerah terpencil, di perahu terapung ya. Nah, apa sih yang buat kuat gitu loh, sampai akhirnya Koko bener-bener pengabdian itu pengabdian yang panggilan karena Tuhan. Boleh berbagi nggak sih? Maksudnya hatinya itu buat medika seperti apa, Coach? Yang Koko nangkep banget, yaitu bahwa kita tuh sebenarnya nggak kekurangan suatu apapun sih. Kita nggak kekurangan segala sesuatu yang baik. Dan Koko percaya bahwa ketika kita Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Koko percaya bahwa kita tuh nggak akan kekurangan kalau kita betul-betul melakukan apa yang ada di hatinya Tuhan, gitu. Jadi tapi of course that's a big thing. Itu adalah hal yang besar ketika memutuskan untuk kerja sama di yayasan sosial yang jadi bukan gratis ya, bukan memberikan pengobatan gratis, tapi pengobatan yang bersubsidi,
pasien datang membayar Rp5.000 untuk mendapatkan konsultasi dokter dan obat-obatan. Kadang-kadang obat-obatannya sampai 1 bulan diberikan. Jadi disubsidi oleh yayasan sosial gitu. So, ada bagian di mana itu adalah pengabdian, yang mana kau lihat bahwa, aduh, kok ini sacrifice, tapi pada dasarnya enggak kok. Pada dasarnya adalah, it's a privilege from God that we can be part of that, gitu. Jadi, ada satu titik di mana kita melihat bahwa, enggak kok, sebenarnya ini bukan satu pengabdian, but this is something that I actually like. Ini sesuatu yang saya nikmati. Betul. Jadi kita harus mencari sesuatu yang kita tuh nikmatin. Jadi saat mungkin kebanyakan dokter di rumah sakit, kebanyakan dokter sibuk bergumul dengan pasien atau sibuk untuk mengejar sekolah spesialis, Koko tuh sempat di kapal belajar mesin kapal, terus belajar cara naik speedboat. Jadi sampai sekarang Koko bisa bawa speedboat sendiri tuh. So that's one of the fun thing. Yep. Pernah happy nggak kok sama dokter-dokter yang lain? Mungkin sangkatan Koko itu udah lebih berhasil, udah lebih lebih maju dari banyak hal gitu. Pernah ada rasa iri nggak sih kok? Rasa iri mungkin nggak ya, tapi kadang-kadang comparing itu ada. Jadi kayak compare ke teman Koko, dia udah spesialis, dia udah jadi spesialis, udah kerja di rumah sakit dan segala macam. Yes, otomatis ada, tetapi tidak itu yang jadi fokus utama gitu loh. Because in our life, comparison actually brought up many things. Comparison, ketika kita compare sesuatu, kita dapat mengetahui mana sih yang jalannya yang ini atau jalan yang ini. Comparison tidak selalu jelek, tapi juga di satu titik comparison membuat kita down. Kalau comparison hanya sekedar membuat kita down, well, let's not fall into that comparison spirit, because people say that comparison kills. Tapi benar-benar stick to the calling, benar-benar tahu panggilannya apa dan bagiannya apa. Ibaratnya tentara tahu nih barisannya tuh di mana sih? Barisannya tuh di mana? Barisannya apakah dia di depan, apakah barisannya di tengah, apakah barisannya di belakang. Jadi, so when we know where our part is, that actually relief. Itu memberikan satu rasa lega. Jadi, apa sih kok? Dari pernyataan Koko nggak menyesal ya menjalankan ini semuanya ya? Nggak pernah menyesal ya? Boleh nggak berbagi? Nggak pernah menyesal. Nggak pernah. Boleh nggak berbagi pesan aja? Maksudnya medical itu anak muda yang sekarang itu menemukan sekolah kuliah dokter itu udah karena mungkin kebanyakan orang tuh dokter itu keren. Mungkin aku bisa share nggak kok? Sorry, putus-putus loh suara kamu, Gio. Oh ya? Sekarang masih putus-putus? Masih agak putus-putus. Can you actually repeat the questions yang core intinya? Oke, core intinya adalah pesan Koko untuk anak muda kok. Pesan Koko untuk anak muda, oke. Especially medical students mungkin ya? Yes. Oke. Dimengerti. Number one, Koko nggak akan bisa menjadi seperti Koko di sekarang kalau tidak ada orang-orang yang mendukung Koko dan orang-orang yang percaya pada Koko. So, it's actually super important, sangat-sangat penting sebagai anak muda. Terutama gini ya, Koko mau sharing dikit nih. Teman-teman kedokteran sekarang banyak yang disuruh stay at home. Bahkan sebagian besar yang koas juga stay at home. What's really important to really know why you are here in the first place. Tahu kenapa engkau milih tuh mau masuk menjadi dokter gitu loh. Nomor satu. Jadi jangan lupa untuk ingatkan dirimu apa sih motivasi awalmu kenapa kamu mau jadi dokter. Nomor dua,
Oke. Pesan Koko adalah gini, ada orang-orang yang selalu percaya sama kita. Carilah orang-orang, mentor atau leader yang bisa kita ajak komunikasi, yang bisa kita ajak bicara, yang mana mereka tuh yang selalu mendukung kita. Jadi Koko adalah produk di mana ada orang-orang yang percaya dengan apa yang Koko kerjakan. Dan mereka ngomong ke Koko bahwa I believe in you, I trust in you, that you are doing this, that you are doing this in the Lord, that you can do this gitu. Jadi ketika kita dapat trust itu sebagai anak muda, seringkali kan anak muda kan seringkali dianggap bahwa oh, anak muda pasti bikin kesalahan. Ngapain sih kerja sama anak muda, pasti bikin kesalahan, pengalamannya nggak banyak. Tapi justru ketika ada orang-orang yang percaya, dan ketika ada orang-orang yang tahu dan dia mendukung apa yang kita lakukan, kita tuh dapat kepercayaan. Ketika kita dapat kepercayaan, kita memanfaatkan kepercayaan itu dengan baik. Banyak hal di mana Koko sendiri mengalami kebingungan, mengalami kayak hambatan, tapi Koko selalu ada leader-leader dan orang-orang yang selalu sharing dan berbicara atas hidup Koko. Jadi Koko nggak pernah sendiri. Koko punya mentor, bahkan dokter-dokter yang memang hatinya untuk melayani juga, dan mereka full support dengan apa yang Koko kerjakan. Dan setiap kali Koko ngerasa down, Koko bisa terus sharing sama mereka. So, nasihat Koko untuk anak-anak muda, kejar mimpimu. Jangan biarkan kamu lupa panggilan awalmu. Mungkin banyak hiccups atau banyak cegukan atau banyak halangan-halangan, tetapi ingat tujuan awal, ingat panggilan awal juga, dan ingat punya visi dan misi yang jelas gitu. Ya. That's good point. Yep. Keren. Kok menarik sekali sih kok. Menarik sekali ketika Koko bilang tahu panggilan hidup, visi misi gitu ya. Yeah. Nah, selama Koko di dalam pelayanan perahu ataupun di dalam medikal ini, ada nggak sih pengalaman Koko bersama dengan pasien yang highlight kok, yang mungkin ini precious banget, berharga, yang dimana Koko merasa kayak wow, aku diberkati sekali nih gitu. Ya. Boleh berbagi nggak sih kok? Ya bisa. Jadi kita kalau lagi berlayar dengan kapal, kita biasanya dalam 2 minggu, dalam 1 bulan. Jadi kita berlayar dari satu tempat ke tempat lain, sehari-sehari, ada satu tempat 2 hari. Dalam 2 minggu itu kita bisa melihat 400 sampai 500 pasien. Jadi banyak. Karena kan di desa, ya. Ya. Cukup banyak. Karena tenaga medis dibutuhkan. Karena mereka yang tinggal di remote places, mereka kalau mau ke kota, mereka harus naik speedboat, sewa speedboat, dan kemudian mereka ketika sampai di balainya itu, mereka harus naik mobil lagi, mereka harus sewa mobil lagi ke rumah sakit. Jadi kalau mereka untuk akses ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan cukup sulit. Bidan ada, puskes pembantu ada, pustu ada. Tetapi kalau mereka harus dirujuk ke rumah sakit, mereka kesulitan biasanya. Nah, dari selama 5 tahun itu kita sudah melihat sampai hampir 15.000 pasien. Tapi itu repeating patients ya, ngerti ya? Jadi dalam bulan ini ada 500 pasien, bulan depan 500 pasien, bulan depan 500 pasien. So, dalam waktu 6 tahun itu kita punya sekitar 6.500 rekam medis atau pasien yang kami satu persatu. Tapi kunjungan visitasi bisa sampai angka 15 ribuan. Nah, dari sebanyak itu pasien dan selama itu pengalaman di sungai, banyak sih pengalaman yang bisa dibagikan. Salah satu contoh yang Koko tuh nggak lupa sampai saat ini, itu waktu kita kan tidur di kapal tuh. Jadi kita tidur di kapal, stay di kapal, dapur ada di kapal, jadi kamar di kapal. Jadi benar-benar kayak you're on the ship and then you cannot escape. Itu waktu jam 2 pagi kita docking di pinggir kampung.
itu jam 2:30, 3 pagi itu digedor kapalnya, karena kapalnya kan pinggirnya dari besi kan, jadi dari besi gitu. Kita kaget kan, jam 2 pagi siapa nih nyari kan, tapi ada awak kapal yang selalu standby jaga malam, jadi mereka buka kapal, gimana akhirnya naik ke atas dan diketok ke kamar. Ternyata pasiennya itu anak berumur 7 tahun, perempuan, sesak napas hebat, yang waktu pertama kali dia dibawa ke kapal tuh digendong, itu udah kebiruan mukanya. Jadi udah, namanya siapa? Jadi dia udah nggak bisa nyebut namanya lagi, udah matanya udah kayak mendelik-delik ke atas kayak gitu, karena sesak napas hebat. Dan langsung Koko ambil stetoskop, langsung Koko cek, wih itu asma berat. Jadi puji Tuhan kita ada nebulizer di kapal. Jadi kita langsung ambil nebulizer, kita kasih Ventolin drip. Jadi kita langsung nebulizer. Nebulizer itu kayak semacam alat yang dia mengencerkan, kan asma itu kan saluran napasnya terblok lah gitu pada dasarnya. Jadi waktu dia ekspirasi atau waktu dia napas keluar sulit karena ada air trapping. Jadi ketika dibeli nebulizer itu, sungkup itu, jadi dia nafas, kondisinya langsung membaik. Jadi jam 2:30 itu dia datang, 2:30 pagi, sesak napas hebat, kita kasih nebulizer, kita awasi, kita pantau. Saya suntik juga obat di intravena, suntik di pembuluh darah, dan berapa lama kemudian pasiennya itu seger lagi gitu loh. Dia bisa napas biasa. Siapa namanya, dia bisa nyebutin namanya, dia bisa nyebutin segala macam. So, itu satu pengalaman yang berharga banget, dan kita bersyukur kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat saat itu. Karena kalau kita nggak ada di tempat dan waktu yang tepat saat itu, mungkin anak itu bisa jadi, anak itu meninggal, gitu. Jadi, kalau misalnya ditanya, worth it nggak sih kok kerja 6 tahun di atas kapal? Worth it nggak? Jawabannya super worth it. Bahkan kalau seandainya kita berlayar saja dan hanya ketemu satu pasien itu saja, untuk kita bisa actually life saving, menyelamatkan nyawa anak itu, super worth it. Jadi besok paginya kita buka klinik, anak itu datang lagi, kontrol lagi, dan napasnya udah jauh lebih lega, tidak seperti semalam itu. Well, that's one of the many testimonies that I can give actually. Banyak banget. Yep. Itu seperti, itu ibaratnya satu jiwa itu sangat berharga sekali ya, ya. Ya. Sangat berharga sekali. Ya. Itu. Nah, oke, menarik sih kok. Aku ketika mendengar kesaksian dari Koko itu benar-benar, aku mau ke sana gitu, aku mau ke sana, penasaran gitu ya. Nah, oke. Nah, hal yang anak muda pengen tahu dari Koko nih, ya, kekhawatiran akan jodoh. Ketika terpencil. Nah, relationship itu ada big thing ya. Relationship itu big thing. Kenapa Koko bilang bahwa relationship itu big thing? Karena tanya aja anak-anak muda, laki-laki atau perempuan, sering kali yang ada di pikiran mereka adalah, when will I get married? Kapan jodohku datang? And relationship is big thing because from the deepest part of a human desire, dari hati yang terdalam manusia, kita itu dibuat untuk relationship. Nomor satu adalah relationship kita sama Tuhan, hubungan pribadi kita sama Tuhan. Yang kedua adalah relationship with other, dengan orang-orang sekitar kita. Sebenarnya yang kedua adalah relationship dengan diri sendiri sih. Bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan keempat, of course, kita penasaran dong, aduh siapa sih yang bakal jadi jodohku? Ya, tapi kembali lagi ke Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. So, in due times, di waktunya Tuhan, Koko tahu bahwa orang ini adalah orang yang tepat. Ngerti ya? Oke, gimana jelasinnya ya? Nggak sesimpel itu sih. Mungkin kita bahas di satu topik lagi untuk relationship ya, karena topik relationship ini benar-benar that's major.
Tapi tahu gini bahwa jodoh atau pasangan hidup, pasangan hidup tuh gini loh. Aku pernah diajarin bahwa ketika engkau berjalan dan engkau melihat dia pasangan hidupmu atau bukan, ketika engkau berjalan, kau lihat ada orang di sekeliling kiri kananmu, oh dia nih orangnya nih. What you need to do, you bow down your head, tundukkan kepalamu dan engkau lari fokus kepada tujuanmu. Sampai sementara waktu kau lari fokus pada tujuanmu, kau lari, dan kau angkat kepalamu, dan kau lihat di kiri kananmu. Masih ada nggak orang itu di tempat itu? Masih ada nggak orang itu di tempat itu? Kalau orang itu udah nggak ada lagi, kemungkinan besar dia bukan. Dan ketika lihat bahwa orang itu masih ada di situ, nunduk lagi, fokus lagi sama tujuan, fokus lagi sama apa yang Tuhan tetapkan, lari lagi. Dan ketika lihat lagi bahwa itu orang itu masih ada di situ, dan berdoa sungguh-sungguh dan tanya tanda dari Tuhan gitu loh, bahwa dia benar orang yang ada di situ. Hey, kabar baik Rizky. Yeah, so yeah, that's our love story. Kisahku sama kisah Karin kayak gitu sebenarnya. Ya, justru di tengah-tengah kesibukan kita fokus dengan panggilan Tuhan, disitulah kita tahu bahwa Tuhan tuh menyiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita, kita tahu bahwa itu orang yang tepat gitu. Well, of course nggak sesimpel itu, nggak semudah itu. Ada nggak fase-fase di mana suka sama orang, tapi ternyata bukan? Ya ada, selalu ada kayak gitu. Kayak gitu. Okay. Tapi we are given free will. Kita tuh benar-benar dikasih full free will dari Tuhan untuk nentuin siapa sih yang jadi jodoh kita gitu. Tapi if you focus on God, then God will provide the one. Ya. Yes, true. Ya. Keren. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Yang ada pertanyaan boleh silakan. Silakan. Banyak yang dicerahkan ya, Vincent ya. Vincent ini memang banyak pencerahan ini mungkin. Oke, please ask. Boleh silakan tanya. Silakan. Oke, kok aku mau tanya lagi nih? Ya, boleh tanya aja. Sampai akhirnya harus lahir. Halo. Ya, tanya aja. Nah, Iko, iya gemes aku. Ya, ini anak kokoh, namanya Harrison. Jadi, yang anak-anak kedokteran pasti tahu tuh. Ada buku Book of Internal Medicine, namanya Harrison Book of Internal Medicine. Ini dia, Harrison. Halo, Harrison. Little. Halo, nanya nih, kok. Ya, gimana? Pola pikir Koko salah dunia setelah ketemu panggilan yang benar. Pola pikir ketika Koko masih boleh nggak berbuat? Pola pikir gimana ya? Iya, cara pandang mengenai terhadap terhadap pasien, terhadap dunia medikal. Ya. Mungkin saat ini anak muda punya cara pandang yang masih belum benar nih kok. Ya. Siapa dokter, siapa pasien. Nah, boleh. Oke, number one, pasien itu manusia. Pasien itu manusia. Sering kali di dalam melayani pasien, kita lupa bahwa mereka adalah manusia. Sama seperti kita, punya perasaan, punya jiwa, punya roh. Nggak cuma ngobatin yang namanya tubuh. Jadi, kalau saran Koko adalah ketika pertama kali ketemu pasien, doctor's calling is not to cure. To cure sometimes, to heal often, and to comfort all the time. Jadi pertama kali
yang harus kita bangun ketika kita ketemu pasien itu adalah kita bangun trust, kita bangun kepercayaan. Jadi ketika kita sudah bangun kepercayaan sama pasien, kita tahu bahwa kita menghargai dia. Makanya hubungan Koko sama pasien seringkali kayak keluarga. Hai Bang Andre. Ini abangku loh. Ya, so pola pandang benar terhadap pasien adalah seperti itu. We respect it as a human, as a whole, sebagai sepenuhnya dia sebagai ciptaan Tuhan gitu. Ada yang mau nanya soal tanaman ini boleh juga loh. Ya. Jadi, so it's good. Was it good? Oke, nanya tadi. Ada yang nanya soal pacaran, pasangan hidup gimana? Beda agama, misal Kristen dengan Katolik. Oh, oke. Ini jadi topik tentang ini kayaknya kemarin sudah dijawab loh ini di pertemuan pedom kemarin ya. Well, pacaran sama agama aja sulit. Pacaran yang sama agama aja sulit dan banyak banget hal yang harus dibenahi. Apalagi kalau misalnya beda agama. Apalagi beda agama itu sih sebenarnya. Gitu. Mungkin nggak menjawab lebih lanjut, tapi kita bahas topik itu lebih detail di lain waktu mungkin ya. Ya. Nanti yang nanya. Alisan, mau jawab apa? Bagaimana dokter dengan dokter kok? Kalau dokter sama dokter nggak masalah. Oke, gini. Ya, pola pandangnya nggak harus dokter selalu pacaran sama dokter. Tidak harus dibatasi bahwa dokter pacaran dengan dokter. Waduh, sebentar ini ada emergency ini lagi itu ke toilet. Yeah. Well, you don't have to. Cukup menjawab. Seringkali dokter kan bahwa, aduh pacarku harus dokter juga nih. Tapi nggak selalu seperti itu sebenarnya. Sering berdebat nggak kok? Sering berdebat? Iya. Koko dan Karin? Iya. Bersyukur Koko dan Karin ini sudah menjadi sahabat atau teman. Koko kenal Karin di 2006. Dia masuk jurusan dokter gigi. Koko masuk jurusan Koko sudah kenal dekat sama dia. Waktu itu berarti udah 11 tahun hampir 11 tahun. Wow. Ya, dan kita dekat sebagai sahabat dulu. Jadi nggak langsung dari awal ngelihat cowok ketemu cewek terus, jangan-jangan dia ini jodohku, dia ini pacarku, dia ini segala macam, nggak kayak gitu. Ya. Ketika kok panggilan dan kok jalan itu ada ups dan downward. Apa yang kok lakuin saat down? Deal with it. Dari itu gimana caranya kok? Iya. So ketika Koko ngerasa down, banyak kali sebenarnya. Tapi satu hal yang Koko dikuatkan banget adalah nomor satu, ketika Koko down, Koko doa. Nomor dua, ketika Koko down, Koko sharing dengan orang yang tepat. Tidak semua orang yang kita ngerasa nyaman untuk sharing bisa bantu kita gitu. Tetapi ada orang-orang, kakak-kakak rohani, atau orang-orang yang benar-benar kita percaya dan dewasa, dia jadi tempat kita cerita, dan ketika kita sharing, mereka juga bisa saling nguatin. Mentor Koko yang dokter, dia pelayanan di Papua selama hampir 26 tahun. 26-27 tahun. Jadi ketika Koko sharing, Koko ngadepin, contoh ada satu waktu itu Koko ngadepin pasien yang sudah kronis, yang sudah parah banget, yang bahkan sudah parah banget. Koko ngerasa down dan Koko ngerasa Koko nggak bisa buat apa-apa.
Satu hari Koko tahu Koko sharing itu ke mentor rohani Koko, dia juga kebetulan seorang dokter, dan dia ngomong gini, dia ngomong, Haris, hal seperti itu nggak ngagetin. Bahkan dia sudah pernah kena malaria ketika dia pelayanan di Papua gitu loh. Dia kena malaria, dia pernah ngadepin pasien yang meninggal, dia pernah ngelihat semua itu. Jadi ketika dia down, dia dapat kekuatan juga dari Koko down, Koko dapat kekuatan dari dia yang sharing itu. Gitu. Apa lucu kok? Ya, kok ada pertanyaan lagi nih kok? Ya. Menarik sekali. Apa ya? Perbedaan suku nih, bagus nih. Yang mana? Ada yang nanya kalau pacaran beda suku kayak gimana? Sebelumnya aku udah nanya kok, apa yang menjadi pola pikir dan motivasi kok Haris selain di kapal dan tidak terlalu memikirkan karir kayak dokter lainnya? Tadi ya. Tadi sebenarnya sudah menjawab ya bahwa pada awalnya juga Koko tuh pengen jadi dokter yang sukses, yang kaya, yang spesialis, yang segala macam. Tetapi ketika Koko tahu bahwa itu panggilan dari Tuhan, ketika Koko tahu, number one, you have to enjoy what you're doing. Kamu nikmatin apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, kamu tahu bahwa itu panggilan dari Tuhan. Ketika kamu tahu itu panggilan dari Tuhan, well, kamu jalanin dan kamu dapat kekuatan dari itu. Oh. Ya. Ini lagi yang related kok, berapa lama kok mendoakan panggilan Tuhan hingga kok bisa meyakini itu panggilan Tuhan? Apakah keluarga terdekat kok mendukung keputusan Koko tersebut? Ya. Bagaimana kok yakin keluarga dan keputusan Koko? Ya, jadi ketika Koko dapat panggilan di 2013, Koko lumayan cepat. Waktu itu Koko mendoakan untuk mengatakan iya di pelayanan di klinik terapung musi itu di tahun 2013, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk Koko waktu itu tahu bahwa benar-benar bahwa itu panggilan dari Tuhan, dan Koko doain itu. Satu hal yang surprising ketika itu Koko kerja di Ungaran. Koko kerja di Ungaran dan Koko sudah berpikir bahwa oke, aku mau jadi dokter spesialis and I wanna go for dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang. Tapi di saat yang sama waktu itu ada yang nawarin, mau nggak kembali ke Palembang, ada kapal klinik terapung musi, yayasan sosial yang membutuhkan seorang dokter di situ. Jadi Koko ngambil waktu untuk berdoa, dan Koko mikir waktu itu sungguh-sungguh berdoa banget karena mama sama papa Koko sudah mendukung Koko untuk ikut jadi dokter spesialis. Jadi they fully support. Ketika itu Koko bisa kasih kesaksian. Koko waktu itu telepon ke mama dan papa, dan Koko bilang bahwa Mah, kayaknya Koko mau balik ke Palembang. Dan mama waktu itu ngomong, loh kenapa? Karena ada satu yayasan sosial di mana Koko mau kerja kembali ke Palembang di kapal. Lalu mama Koko bilang waktu itu, oke, jangan kasih tau papa dulu, biar mama pelan-pelan ngomong sama papa. Tetapi selang 5 menit setelah itu, mama Koko telepon lagi. Jadi waktu Koko angkat telepon, Koko angkat, iya mah gimana? Ternyata papa Koko yang ngomong. Papa ngomong bilang, Riz, papa dengar kau nak balik ke Palembang ya? Ya pulanglah ke Palembang, nggak apa-apa, ikut aja gitu loh. Jadi surprisingly Koko mendapat restu dari orang tua Koko, dan Koko bisa selamat kapal itu karena orang tua Koko juga sangat mendukung Koko kerjakan. Ya. Putus-putus nggak ya Koko dari tadi ya? Lancar. Lancar ya, oke. Jadi waktunya Koko nggak lama ya proses mendoakan untuk bilang iya atas panggilan itu, dan kemudian bagaimana juga Tuhan melalui orang tua, ya, restu orang tua juga berperan penting ya Kok ya. Peran penting ya. Dan itu juga. Ya, Koko bisa sharing itu.
bedakan when you are asking and when you are telling. Jadi ketika mengambil keputusan, Koko minta mereka untuk berdoa juga untuk Koko. Koko minta mereka berdoa. Karena seringkali gini loh, ketika kita mau buat sesuatu, kita langsung aja ngomong ke orangnya, "Ma, apa? Aku mau gawe di kapal, aku mau kerja di kapal." Ya udah, kita cuman telling. Waktu kita cuman sekedar telling, we're actually not involving. Kita nggak melibatkan. Kita tidak melibatkan orang di dalam pengambilan keputusan. Tapi yang Koko lakukan adalah Koko ngomong dan Koko cerita sama mereka bahwa, "Pa, Ma, Koko seperti ini proses yang Koko alamin. Mau nggak Mama sama Papa sama-sama berdoa untuk sama-sama dapat dari Tuhan bahwa ini bener nggak sih apa yang harus Koko ambil, jalan yang harus aku tempuh," gitu loh. Begitu juga dengan jodoh. Begitu juga dengan jodoh. I involve my parents always, and it's not telling them. It's not telling them that, "Hey, Mom and Dad, I want to go into this relationship," but it's actually asking them to pray together. Jadi Koko datang dan Koko nanya ke mereka, "Mah, kira-kira gimana? Mau nggak Mama berdoa sama-sama?" Terutama yang untuk yang cewek-cewek, kalau engkau sudah masuk di usia yang cukup dan orang tuamu nanya kan, kapan mau nikah? Kapan mau nikah? Kapan mau nikah? Jawab mereka seperti ini, "Mah, ini adalah kerinduan di hatiku juga. Mau nggak sama-sama berdoa untuk itu?" So that's the difference between asking and telling. So you're not telling the people that you made this decision, but you're asking them to pray together with you to decide with you also. Hello, Nehemiah. Nehemiah is my DTS friend that we went to Papua New Guinea and Australia together. Hi, Nehemiah. Bang Andre ini serius loh, Bang. Ini formal kali lah. Bisa-bisanya pula bercanda, Bang ini. Aduh. Ini Abang Andre ini memang ini. Ya apa, sayang? Kalau Karin setuju juga nggak kalau Koko naik kapal lagi? Iya, setuju jawabannya. Jawab, sayang. Ayo, sini. Oke, Gio, continue. Ada yang nanya lagi nih, Kok. Yes. Gimana Koko selain dari berdoa untuk dapat tanda-tanda dari Tuhan, katanya? Okay, so masalah jodoh. This is regarding jodoh ya? Ini jodoh lagi nih. Soalnya anak kedokteran kayaknya jodoh susah ya, nentuin ya. Mahal bayar orang kuliah ini. Iya. Sama yang ini kok. Kalau beda suku gimana gitu? Gimana? Ya. Ini jadi kita masuk ke topik bimbingan pranikah dong ya? Iya makanya. Yes. Tapi udahlah. Ya. Koko sharing deh. Koko sharing secara terbuka deh ya di sini ya, di forum ini. Aduh, ini Instagram live pula. Oke lah. Ya benar. Ini salah satu yang berperan besar menikahnya Koko sama Kak Karin adalah Bang Andre Pardede ini. Beliau adalah seorang gembala di Church of Mercy dan beliau yang salah satu yang sangat mendukung full on tahan body untuk kami berdua. Thank you Abang Andre. So pada awalnya orang tua Koko. Bang Andre kenal Karin juga? Iya kenal lah. Kenal. Kita journey together. Bang Andre ini salah satu kenapa Karin ngambil kuliah jurusan kedokteran di Palembang. Itu salah satunya karena Bang Andre waktu itu pelayanan ke Medan dan pelayanan di gereja. Waktu itu Karin SMA dan Karin ngelihat ini anak-anak dari Palembang ini luar biasa. So Karin waktu itu mutusin untuk dia kuliah di Palembang. Oke, back to the topic ya. Pacaran beda suku. Koko jujur. Pacaran beda suku itu tidak mudah. Koko waktu pertama kali mau deket dengan Kak Karin juga itu bukan ditentang. Well, ditentang. Koko pertama kali sampai waktu itu salah seorang dari orang tua Koko, tapi kita sekarang sudah berdamai dengan itu.
ngomong kayak gini. Papa Koko sih waktu itu ngomong kayak gini. Apa nggak ada lagi teman-temanmu yang dari suku yang sama? So itu menjadi satu big red sign. Jadi satu lampu merah yang luar biasa banget bahwa oke, berarti kalau misalnya aku mau mendekatin Karin, aku harus dapat izin dan restu dari orang tua. So dari waktu itu kita ngambil keputusan, kita di tahun 2016 sudah 2016 sudah dekat, tetapi sudah hampir dekat, tapi sempat waktu itu kita ngambil jarak lagi dan kita benar-benar berdoa lagi. Di 2017 bulan Juni, setelah kita sama-sama baksos di Bayung Lencir atas bantuan dari Bang Andre, disitulah kita mulai komunikasi lagi. Dan di situ hati Papa Koko sudah mulai berubah. Jadi yang tadinya Papa Koko tuh tidak mendukung untuk Koko pacaran beda suku, sampai di mana Papa Koko itu satu hari Koko lagi di kapal, lagi pelayanan jadi dokter di kapal. Karin hubungin Koko dan Karin ngomong gini, tebak aku lagi sama siapa? Aku bilang, hah, sama siapa? Sama Kak Jenny ya, teman-teman yang sama-sama pelayanan. Bukan, dia bilang. Sama siapa? Terus dia kirim foto Karin lagi sama papa mama Koko. Wow. So in that phase, I know that actually Papa Koko tuh hatinya udah berubah gitu loh. Dan Papa Koko yang sering kali ngomong bahwa, mana si Karin, ajak makanlah sama-sama datang ke keluarga gitu loh. Jadi yang tadinya awalnya kurang setuju dan menentang, sekarang malah jadi sangat mendukung. Dan ya seperti itu. So bagi kalian yang mungkin pacaran beda suku, atau kalian sekarang punya hubungan spesial sama teman yang mungkin belum terlalu direstui, saran Koko jangan langsung ditabrak, jangan langsung dibantah orang tua. You need your parents' blessings. Engkau membutuhkan persetujuan atau berkat dari orang tuamu. Jadi ayo doa sama-sama, ajak calonmu atau ajak calon pasanganmu untuk sama-sama doa. Sama-sama doa dan sama-sama ngomong bahwa bener nggak sih ini dari Tuhan gitu. Kalau memang sudah waktunya Tuhan akan mengubahkan. Sebentar ya, Koko jemput Harrison dulu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Apa sih? Hello. Oh, Jem, seriously? Hello. Tara. Oke. Jawabannya memberkati. Thank you. Oke. Ya. Jadi ada pengalaman seru juga nih, Koko sama Kak Karin. Koko tuh saking cintanya sama Kak Karin, Koko menikahi dia 2 kali. Kok bisa? Satu di pernikahan adat nasional di Palembang, iya. Satu lagi di pernikahan adat Batak Karo di Medan. Aduh, Harichan. Hai. Jadi Koko pakai baju adat Karo loh, sampai pakai semua baju adat Karonya. So it's super fun. Dan waktu ada cerita lucu waktu MBS, waktu Maba Bala Selumbar, itu adalah adat tunangan di Karo. Kita tuh ditanyain, Koko tuh ditanyain waktu, karena semua acara adat dan adat itu rata-rata pakai bahasa Batak Karo, itu cukup bingung waktu itu. Karena kan Koko nggak ngerti 90% dari bahasa Batak Karo itu ya. But waktu itu sampai pernah ditanya gini, Ise Gelarndu, artinya what is your name? Ise Gelarndu, namamu siapa? Jadi ku jawab kayak gini dong, gelarku Dr. Haris. Ngakak semua, weh. Ise gelar Bapak Ndu. Pernah ditanya juga, siapa gelar bapakmu? Dan papaku jawab gini, gelarku Insinyur Juanda. So it's super langsung bursting semua orang laughter. Lalu mereka ngomong kayak gini, kenapa perlu ada MBS ini, Maba Bala Selumbar?
karena kamu yakin nggak kamu sudah sama si Tarigan ini? Kamu yakin nggak kamu sama si Karini Yohana Tarigan ini? Karena di acara MBS itu Koko harus ngadepin semua impal-impalnya, pariban-paribannya Karin. Koko harus datang dan Koko harus bawa kayak ibaratnya kayak bawa selembar sirih gitu loh. Untuk ngomong ke semua impal-impal yang laki-laki. Sampai satu titik mereka tanya gini, enggo tutus atekam, sudah bener-bener hatimu sama si Karin ini? Dan aku jawab, enggo tutus, sudah fix. Itu langsung ketawa semua, sehadirat besar itu ketawa semua. So it's very fun. It's very fun. Sampai selesai dari acara MBS itu, Gio, aku ngomong gini sama Karin, wih, ini kalau anakku nanti, misalnya anakku cewek, dan mau dinikahin, ini bagus nih, adat Batak Karo nih, aku bilang. Suruh ikut adat Batak Karo aja, karena nggak bisa main-main loh, sungguh. Kamu menghadapin satu jemaah besar untuk ngomong bahwa you wanna get married to their daughter. So it's very serious. And then I said like, I really enjoyed it. Aku bilang, wih, aku pengen banget tuh kalau misalnya punya anak cewek dinikahin dengan adat Karo. Hello, Harrison. So, cukup menjawab. Wow, menarik. Kemana-mana ya. Topiknya ini soal dokter kapal atau relationship sebenarnya ini? Dokter cinta. Emosi jiwa juga. Ya. Lagi tuh. Oke. Tinggal 1 menit lagi. Koko boleh kasih pesan-pesan nih kok buat dokter anak muda. Ya. Apa nih pesan-pesannya kok? Oke. Pesan-pesannya adalah always know that God is with you. God is with you. He is Emmanuel. That He is always with you. He will never leave you, never forsake you. Tuhan tuh nggak akan pernah ninggalin kita. Tuhan tuh Tuhan yang sangat setia. Dan Dia tuh sangat kangen untuk kita bisa ngobrol dan have relationship with Him. So I think di masa-masa COVID ini juga, kalau boleh Koko ngasih input juga adalah jangan lupa kita tuh mengidam-ngidamkan. Kamu nggak tahu ya, Gio, ngidam-ngidamin nggak waktu dimana kalau kerja lagi sibuk banget? Ya tuh ada waktu luang untuk bisa self-develop, untuk belajar, untuk ini dan segala macam. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Iya. Ya. Benar. Ya. Well, this is the time kamu bisa belajar. Pakai waktu COVID ini, waktu stay at home ini, to at least gain something, to learn something. Jangan malu untuk mau belajar satu hal yang baru. Contoh, Koko belajar juga seminar bisnis loh. Baru-baru ini Koko belajar seminar bisnis juga loh. Aku bukan orang bisnis, aku orang dokter. Tapi I wanna know. Masih lanjut nih. Hai. Kita terpotong. Closing statement katanya tadi terpotong. Ini sebagai penutup. Oke. Closing statement, use the time wisely. Pakai waktunya sebaik mungkin untuk belajar sesuatu yang baru di masa-masa COVID ini. Jangan lupa untuk selalu mau belajar. So I think number one thing is always teachable spirit. Always have the teachable spirit. Selalu mau belajar sesuatu yang baru, selalu mau belajar sesuatu hal yang that you don't know everything, that you need to learn something, and always have that heart. Kalau mau ditegur dan diubah, Koko contohnya nih, barusan ditegur sama istri Koko. Kita mempersiapkan ini kan, istri Koko ngomong gini, you better start with prayer. Ayo mulai dengan doa, ayo mulai dengan hadirat Tuhan. Jadi Koko benar-benar ngerasa bahwa iya ya. So let's pray, let's really dig into the Word of God, you see. So that's one thing. Teachable spirit and selalu siap untuk diubah. Wow. Thank you loh buat hari ini. Sudah banyak sekali. Sebagai dokter tubuh, dokter
jiwa Ya. kita dan dokter Ya. tanaman juga. Ya, ya, ya. Luar biasa sekali. Oke. Oke. Terima kasih. Me pinter nih. Ya. Oke. Semoga kita ketemu di lain waktu. Bless Bless you. you. See you in the Bye-bye. shotgun. Bye. Bye everyone. Bye-bye. Thank you guys yang udah join. Bless you. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Bye-bye.